Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita akan lebih membahas tentang penjelasan tugas besar. Seperti yang sudah ada di e-learning, waktu itu ada yang tanya, Bu, apakah arsitektur tropis ini ada tugas besar? Kapan ya, Bu, penjelasannya? Kok belum tahu ini sekarang saatnya nih, teman-teman. Beberapa penjelasan tugas besarnya ini menyangkut seperti ini. Jadi nanti di dalam dokumennya teman-teman itu bikinnya mirip sama seperti perancangan gitu. Teman-teman merancang satu bangunan yang kriterianya nanti akan ditentukan. Terus ada intro konsepnya, misal seperti ini arsitektur tropis adalah dan lain-lain. Terus nah ini dia, jadi ada tiga bab konsep gitu kira-kira ya teman-teman. Tentang pengertian proyek, jadi ada latar belakang proyeknya, lingkup pelayanan proyek, lingkup perancangannya juga, kemudian ada lokasi proyeknya, ada batasan dan asumsi, tentang pengguna proyeknya, objeknya, waktu operasionalnya, kepemilikan proyek, sama ada studi literatur atau kasus yang digunakan. Nanti beberapa dari konsep ini juga kita akan ada materinya yang bertahap mulai dari minggu depan. Jadi beberapa ada materi tentang konsep ruang luar, ruang dalam, yang bisa teman-teman juga pakai juga sebagai insight informasinya teman-teman gitu untuk membuat si tugas besar ini. Pada intinya setelah UTS ini teman-teman akan fokus ke tugas besarnya sehingga setiap minggunya sifatnya berupa asistensi yang teman-teman bisa lakukan dan ada tambahan materi gitu dari kita. Terus yang kedua tentang data-data proyeknya, jadi ada kegiatan proyeknya gitu, tentang bikin diagram kegiatan. Terus ada sirkulasinya juga, kemudian objek yang dipakai, jumlah masa yang dibutuhkan, kemudian kapasitas bangunan, ada data lokasi atau tapaknya, jadi bentuk, ukuran, dan kondisi tapaknya. Teman-teman. Mirip lah sama seperti perancangan gitu ya, ada intinya. Kemudian bab yang ketiga itu ada konsep rancangan. Konsep secara arsitektur tropis, kemudian penekanannya teman-teman pilih, mungkin bisa pilih ya, lebih kemana gitu temanya. Apakah hemat energi, apakah green architecture, apakah sustain, low energy building, atau mungkin berwawasan lingkungan dan sebagainya gitu. Teman-teman jelaskan. Kemudian ada konsep rancangannya juga secara umum dulu, ada konsep bentuknya, apakah menggunakan analogi, transformasi, geometri, dan sebagainya, tampilannya, mau pakai langgam atau bagaimana, gitu, dan ornamen-ornamennya, seperti itu. Kemudian masuk ke konsep ruang luarnya juga, teman-teman menjelaskan mungkin ketangan masanya, ataukah ada sirkulasi juga antar masanya, elemen ruang luarnya apa saja, bagaimana vegetasinya mungkin, atau ada pedestrian itu untuk pedestrian ada apa saja, ada way-nya, mungkin ada apa, dan lain-lain. Atau mungkin ada airnya, kolam, perkerasan-perkerasan, mungkin ada taman, ada structure juga gitu, sama sistem-sistem parkiran. Kemudian ada konsep tatanan ruang dalam juga, itu seperti yang teman-teman bisa lihat, konsep penghawaan dan pencahayaan juga, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini. Konsep utilitas juga, dan konsep struktur dan konstruksi gitu. Oke, kita masuk ke penjelasan tugas besarnya ini. Jadi semua format ini tadi, konsep-konsep dibuat di kertas A3. Dilengkapi juga dengan sketsa gagasan pada setiap konsepnya. Seperti kerancangan aja teman-teman. Dan diurutkan seperti bab tadi. Kemudian ada lampiran gambar data-data tabel atau studi pustaka juga masuk. Kalau memang lebih besar dari A3 bisa dilipat. Kemudian ada poin diwajibkan asistensi seperti yang saya jelaskan di depan. Jadi sifatnya itu mulai minggu depan mulai asistensi untuk tugas besarnya. Kemudian sampul atau covernya, nah warna hijau muda. Pengumpulannya ya saat UAS. Oke, ini kita ada pendahuluannya dulu bahwa
objek-objeknya itu nanti apa saja objeknya itu. Jadi sebuah perusahaan swasta di bidang finansial berpusat di Surabaya, jadi punya kegiatan rutin yakni diklat dan outbound untuk pegawainya. Nah, kegiatan diklat dan outbound itu bervariasi waktu pelaksanaannya, jadi ada yang 3 hari sampai 2 minggu. Kemudian kapasitas diklat dan outbound-nya itu 100 orang yang dibimbing oleh 10 orang pelatih. Nah, ini kegiatannya ada beberapa masa bangunan, ada asramanya, ada auditoriumnya, gitu. Kemudian ada ruang makan bersama, ada ruang terbuka juga. Lokasi dan luas tapaknya, jadi ada masa bangunannya itu seluas 2.800 meter persegi sampai 3.000 meter persegi. Lantai dasarnya kurang lebih 1.000 sampai 1.500 meter persegi. Ruang luarnya 1.000 sampai 1.500 meter persegi. Kemudian ada total kebutuhan tapak seluas 2.500 meter persegi sampai 3.000 meter persegi. Nah, untuk lokasi yang paling ideal, teman-teman bisa pilih di daerah yang sejuk, yang agak jauh dari lingkungan keramaian. Bisa pilih juga. Nanti kan teman-teman bisa asistensikan pemilihan lokasinya. Gitu. Kemudian teman-teman, nah ini tugasnya mencari dan menemukan lokasi tapak itu tadi, dianalisa juga, teman-teman jangan lupa seperti biasa saat membuat studi analisa di perancangan gitu ya. Membuat konsep bangunannya itu, kemudian membuat konsep tatanan tapak berdasarkan kondisi tropis basah, kemudian membuat konsep tampilan dan kenyamanan kegiatan yang sesuai sama iklim tropis basah. Ini ada jadwal tugasnya yang sudah ditentukan sama Pak Erwin. Teman bisa mulai melakukan. Jadi per minggu itu kita ada asistensi sebelum menuju ke pengumpulannya. Jadi teman-teman bisa lihat dan atur waktunya sambil bisa janjian ya. Kemudian ketentuan tugasnya ini format tugasnya dalam bentuk tulisan dan gambar dengan format A3 dalam bentuk konsep. Kemudian semua konsep harus disertai referensi dari literatur. Kemudian untuk konsep tampilan bangunan boleh dipilih salah satu dari beberapa bangunan yang ada. Semua kegiatan pada progresnya serta asistensinya dimasukkan di wadah yang telah disediakan. Jadi nanti dimasukkan di e-learning. Tampilan konsep dibuat semenarik mungkin karena poinnya itu 60% dari keseluruhan hasil. Oke. Saat mengerjakan teman-teman kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan via WhatsApp boleh ke grup. Jadi bisa nanya ke saya atau ke Pak Erwin gitu ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.